pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pada pagi hari yang baru yang terus Tuhan anugerahkan buat kami. Tuhan berikan anugerah kesehatan kepada kami, anugerah kekuatan, anugerah kesejahteraan Tuhan buat hati kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau memohon anugerah Tuhan, kami mau memohon hikmat yang daripada Tuhan untuk setiap kami Tuhan, Sobat Messenger, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami setiap hati dan pikiran kami untuk menerima, untuk mendengarkan, dan untuk melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan mengambil firman Tuhan dari Mazmur 121. Mazmur pasal 121. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 121. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar, sering melihat, membaca berita-berita peningkatan kasus COVID-19 yang terus meningkat. Entah itu melalui media berita yang ada di televisi, media online, ataupun cuplikan-cuplikan video yang banyak dibagikan melalui WhatsApp. Dan banyak lagi informasi bahkan termasuk hoax yang beredar tentang virus ini. Kita banyak mendapat berita-berita itu bahwa pandemi kali ini membuat rekor penularan terbesar dan bahkan Indonesia menjadi sempat menjadi tingkat nomor 1 di seluruh dunia. Dan ini adalah salah satu angka yang tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Sebagian dari kita juga mungkin sudah mengalami kekhawatiran ketika kita mendapatkan forward video dari grup WhatsApp mungkin, dari Facebook dan lain sebagainya. Banyak rumah sakit kita melihat penuh. Banyak berita-berita orang mengantri di lapangan demi mendapatkan kamar. Orang mengantri di depan pengisian oksigen demi mendapatkan oksigen bagi rekan atau keluarga mereka yang terdampak virus ini. Lapangan parkir, sekolah, rumah dinas, hotel, gedung-gedung pemerintahan saat ini pun digunakan sebagai tempat karantina bagi orang-orang yang terdampak, orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19 ini. Bahkan sampai saat ini pemerintah Indonesia menerapkan sistem PPKM dan banyak orang terdampak oleh karena hal tersebut. Bapak Saudara, inilah pemandangan yang tidak menyenangkan yang saat ini kita lihat. Pasti ini membuat kita gentar dan mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan, tidak enak hati. Perasaan itu sangat wajar Bapak Saudara ketika kita merasakannya. Ketika kita melihat semua realitas dari dampak pandemi itu, pasti diri kita akan takut jika kita mengalami hal yang serupa yang dialami oleh banyak orang yang kita lihat melalui media berita.
Hal ini pun pasti pada umumnya akan mendorong kita untuk mengandalkan apa yang ada pada kita supaya kita tidak dapat mengalami nasib seperti yang mereka alami, untuk menghindari nasib seperti apa yang banyak orang-orang alami. Akankah Bapak Ibu Saudara situasi ini dapat kita lalui? Bapak Saudara, di dalam saat seperti ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Firman Tuhan pagi ini menyapa kita sekali lagi melalui Mazmur 121. Tuhan adalah penjagaku. Tuhan adalah penjagaku. Bapak Saudara, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Mazmur ini lebih dekat. Mazmur ini dimulai dengan kata nyanyian ziarah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara menyadari ketika membaca tentang nyanyian ziarah ini bahwa Mazmur ini sebenarnya diperuntukkan bagi seseorang yang sedang melakukan sebuah ritual keagamaan atau perjalanan keagamaan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah ziarah ke tempat suci. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara maksud dari kata ziarah dalam Mazmur ini. Jadi Mazmur 121 ini mempunyai latar di mana adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang ketika mereka sedang melakukan sebuah ziarah atau perjalanan keagamaan ke Yerusalem. Nyanyian ziarah ini dinyanyikan ketika mereka datang dan memasuki Yerusalem. Menariknya Bapak Ibu Saudara, nyanyian ini adalah nyanyian yang memang dinyanyikan ketika orang tersebut sedang melakukan perjalanan. Bagaimana saya bisa mengatakan hal demikian Bapak Ibu Saudara? Hal ini karena daerah sekitar Timur Tengah atau daerah menuju Yerusalem adalah sebuah daerah yang berbatu-batu dan bentuknya gunung dan lembah. Dan ketika orang melakukan perjalanan menuju Yerusalem, pada kenyataannya mereka melihat gunung-gunung itu dan gunung itu berbentuk gunung-gunung batu. Oleh sebab itu, di ayat yang pertama tertulis, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Bapak Ibu Saudara, selama ini kita mengenal kitab Mazmur mungkin sebagai nyanyian pujian kepada Tuhan. Makanya sering kali konsep dalam pemikiran orang-orang ini adalah nyanyian pujian. Namun Bapak Ibu Saudara, jika dalam perikop ini adalah nyanyian pujian, seharusnya tone atau kalimat dalam perikop ini setelah kalimat "aku melayangkan mataku ke gunung-gunung" adalah seharusnya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tuhan adalah gunung batuku. Jika itu memang sebuah pujian kepada Tuhan, seharusnya bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin dengan tone lain, jika ini memang sebuah pujian kepada Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Siapakah yang lebih besar daripadamu ya Tuhan? Jika memang ini benar adalah pujian kepada Tuhan, makanya seharusnya kalimat akhirnya diubah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi menariknya, pemazmur di sini sengaja melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, dari manakah akan datang pertolonganku? Mengapa Bapak Ibu Saudara pemazmur mengatakan demikian? Karena saat itu banyak orang-orang Israel dari berbagai tempat, dari daerah perantauan, mereka berjalan menuju Yerusalem dan sangat mungkin mereka mengalami sebuah ketakutan Bapak Ibu Saudara. Ketakutan ini seringkali diperhadapkan kepada pendengar dari kalimat yang dikatakan pemazmur, dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam perjalanan mereka akan ada selalu ancaman bahaya. Perampok mungkin akan mencelakakan mereka. Perjalanannya juga jauh. Lalu dari mana akan datang pertolonganku? Bapak Saudara, perjalanan atau peziarahan hidup kita juga mungkin merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Contohnya saja ketika kita melihat berita akhir-akhir ini, melihat keadaan akhir-akhir ini, mendengar banyaknya orang-orang yang terjangkit semakin banyak, bahkan orang-orang terdekat kita. Apalagi orang-orang yang sangat kita kasihi,
Dan kita mungkin harus kehilangan mereka karena varian-varian baru dari COVID-19 ini yang semakin meningkat dan semakin mengganas. Jika Bapak Ibu Saudara merasakannya, Bapak Ibu Saudara tidak sendiri. Ketakutan dan kegentaran selalu menyertai hidup kita sebagai manusia yang terbatas. Ada dan bahkan terlalu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Mungkin kita juga bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini dijawab dengan luar biasa saat itu oleh pemazmur. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa luar biasa Bapak Ibu Saudara? Saya ingin memberikan penekanan pada kalimat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa kok pemazmur harus memberikan keterangan yang menjadikan langit dan bumi? Karena pada saat itu setiap gunung dan setiap tempat punya dewa dan dewinya sendiri Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi saat itu pemazmur mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal ini membuktikan ada sesuatu yang kontras dengan kepercayaan orang-orang pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan itu jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa, jauh lebih berkuasa dari semua dewa-dewi penjaga yang dianggap saat itu menjaga gunung-gunung di sana. Sehingga ini menjadi alasan yang kuat sekali, yang mendasar sekali bagi sang pemazmur untuk menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang sangat menjadi andalannya. Ia sama sekali tidak menaruh kepercayaannya pada hal-hal lain, bahkan dewa-dewi saat itu. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kalau kita mencari tahu orang-orang tentang di negara-negara kita akan mungkin menemukan bahwa masih banyak orang yang memiliki kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya pada zaman saat itu pemazmur hidup, banyak dewa-dewi banyak orang-orang yang mempercayai dewa-dewi saat itu. Banyak orang yang saat itu di Yerusalem percaya bahwa dewa-dewi bisa dijadikan mereka andalan hidup mereka, yang menolong mereka, yang menjaga mereka. Saat ini pun di dunia zaman ini masih ada orang-orang yang punya andalannya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Contohnya Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya menemukan sebuah berita yang sangat menarik dan bagi saya lucu sekali. Suatu kali perempuan tua berkerudung menabur sebuah tanah kuburan di depan warung bakso di Jambi karena persaingan bisnis. Namun saat itu aksi sang perempuan tua ini ketahuan melalui kamera CCTV yang kebetulan tepat berada di depan pemilik warung yang ia taburi dengan tanah kuburan tersebut. Kemudian singkat cerita setelah perempuan itu tertangkap oleh pihak yang berwenang, dia mengaku bahwa dirinya ingin warung yang ia taburi itu tidak seramai warung miliknya. Ia merasa bahwa warung tersebut adalah saingannya dan ia menaruh percaya pada tanah kuburan yang menurutnya bisa membawa sial bagi pemilik saingnya saat itu, pemilik warung bakso saat itu. Bapak Saudara, ini jelas tampak menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan bahkan hal itu menjadi andalan buat dirinya sendiri, bahkan bisnisnya sendiri. Dari kekhawatiran akan tersaingi usaha warungnya, itulah salah satu yang ada di Indonesia Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu Saudara, di negara lain pun. Misalnya di beberapa waktu yang lalu termuat berita bahwa di negara India yang sedang menghadapi kondisi pandemi yang terus meningkat drastis. Orang-orang percaya bahwa sapi bagi mereka yang dianggap suci, kotorannya dapat menyembuhkan mereka dari COVID. Hal yang lain lagi, mereka mandi di sungai Gangga untuk menyembuhkan mereka dari COVID. Akan tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimanakah dengan hal-hal yang mereka andalkan itu?
Faktanya itu tidak menyembuhkan mereka, malah justru memperparah keadaan COVID-19 di negara India dan menambah penyakit seperti jamuran di India yang sangat saat itu memperparah keadaan situasi pandemi. Inilah justru menunjukkan fakta bahwa masih ada orang-orang yang memiliki andalannya masing-masing sesuai apa yang mereka percayai. Bapak Saudara, seperti contoh-contoh tadi, bisa jadi kita saat ini juga punya andalan kita sendiri. Tanpa sadar mungkin kita melakukan sesuatu, menaruh harapan pada sesuatu yang menjadi andalan kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Mungkin entah itu dalam pekerjaan kita, keluarga, bersosial dengan masyarakat, khususnya di tengah masa-masa saat ini Bapak Ibu Saudara. Di situasi pandemi yang melanda semua orang. Dengan adanya pandemi COVID ini, kita tahu bahwa baik orang kaya pun, orang miskin pun, mau orang banyak uang pun, orang yang tidak punya uang pun, mau orang tua, mau orang muda, mau di kota, mau di desa, mau di pelosok, mau di pedalaman, kita semua rentan sekali dengan namanya virus COVID-19 ini. COVID tidak pandang usia, COVID tidak pandang gender, tidak pandang status sosial, dia melibas semua orang. Tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan, Tuhan sang pemilik kehidupan dan pemilik langit dan bumi ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, sang pemazmur ini mengatakan di ayat yang ketiga hingga yang kelima, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara, sang pemazmur sadar betul bahwa Tuhanlah penjaganya. Penjaganya itu juga menjaga kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu juga penolong dia dan penolong kita juga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kata yang dipakai di dalam bagian ini kalau kita perhatikan penolong. Kata penjaga saat itu, penjaga yang diulang-ulang yaitu diambil dari kata syamar. Ketika dalam bahasa aslinya itu berarti mengandung sebuah arti Tuhan itu menjaga kita, juga memelihara kita, memperhatikan kita, menyelamatkan kita. Kurang apa Bapak Ibu Saudara? Itu yang seharusnya menjadi andalan kita, jelas dan sangat mendasar sekali Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita teguhkan iman kita. Percaya bahwa Tuhan itu menjaga, Tuhan itu setia memelihara kita, umatnya. Jelas kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Bapak Saudara, di masa-masa genting seperti ini, sebagai umat Tuhan dan Tuhan sebagai penjaga kita, mari kita memandang Tuhan sebagai Tuhan yang tidak pernah absen, Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang tidak pernah lalai kepada umatnya dan domba-dombanya, yaitu kita Bapak Saudara. Bapak Saudara, hari-hari ini kita mungkin terus penasaran dan terus melihat penularan COVID yang terus naik. Bahkan mungkin beberapa hari ini makin terkejut dengan kejadian-kejadian tertentu. Akan tetapi Bapak Saudara, Tuhan kita tidak terkejut dengan keadaan ini. Tidak heran dengan situasi yang terjadi saat ini. Dia tahu betul, dia melihat seluruhnya. Sebab dialah ada Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Dia mengizinkan hal ini terjadi dan dia mengendalikan, dia memegang kendali penuh atas alam semesta dan segala isinya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, di sisi lain kita sebagai umat Tuhan seharusnya kita bijaksana. Ketika kita tahu betul
Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan adalah Allah yang memelihara kita, menyelamatkan kita, yang mampu mengendalikan situasi. Kita beriman penuh kepada Dia. Betul Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak salah. Memang kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang menolong kita. Dia adalah andalan satu-satunya. Dia sanggup sekali menolong semua Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger juga. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, di masa seperti ini bukan berarti kita percaya kepada Tuhan memelihara, Tuhan menolong kita, Tuhan adalah penjaga kita, Tuhan pemegang kendali kita, Tuhan menjaga keluarga dan diri kita. Sehingga kita dengan mudahnya keluar tanpa pakai masker, kita langsung pergi kemana-mana, suka-suka kita mungkin nongkrong di luar rumah, nongkrong di mana-mana, restoran, mungkin mencari hal-hal yang seharusnya sebenarnya tidak penting Bapak Ibu Saudara. Dengan alasan kita beriman penuh, Tuhan memegang kendali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersikap bijaksana sebagai umat Tuhan. Saya percaya Tuhan itu menjaga kita. Salah satunya adalah memberikan hikmat dan akal budi kepada kita semua orang Kristen. Mengapa Dia memberikan akal budi dan hikmat Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tahu hidup kita tidak selalu berjalan mulus. Dia juga tidak pernah janji jalan kita tidak selalu rata. Dia tahu betul bahwa umatnya harus melewati lembah-lembah, melewati gunung-gunung yang curam. Oleh sebab itu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dia tahu betul dan Dia tahu betul umatnya butuh hikmat dan akal budi untuk menghadapi, untuk melewati, untuk menyikapi masalah, untuk menyikapi kesulitan, lembah kekelaman, penderitaan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap andalkan Dia, Tuhan penolong kita. Tuhan yang memberikan kita hikmat, Tuhan yang maha besar juga yang memberikan akal budi kepada kita, yang menjadikan langit dan bumi, yang juga menciptakan hikmat dan akal budi kepada kita. Oleh sebab itu selayaknya kita menggunakan hikmat dan akal budi kita untuk melewati situasi ini juga Bapak Ibu Saudara. Untuk menghadapi, untuk menyikapi keadaan di masa ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita juga melakukan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan untuk menanggulangi situasi ini yang dibuat oleh pemerintah, yang saya percaya Tuhan memakai dan mengizinkan pemerintah melaksanakan prokes dengan baik. Bapak Saudara, situasi kita sedang tidak baik, keadaan kita sedang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Mari kita menjaga protokol kesehatan kita. Dan mari kita bijaksana sebagai umat Tuhan yang telah dianugerahkan hikmat dan akal budi daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kita dapat gunakan untuk menjalani masa-masa yang tidak mudah ini dengan tetap bersandar kepada Dia dan mengandalkan Dia, Sang Penolong kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memakai hikmat dan akal budi kita untuk melewati, untuk menghadapi situasi di masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kami anugerah, hikmat, akal budi kepada kami. Untuk kami dapat berpikir, untuk dapat kami memutuskan, untuk dapat kami menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan.
Tetapi Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang mudah jatuh di dalam dosa. Kami mudah sekali Tuhan tidak mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kami Tuhan, yaitu hikmat dan akal budi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, firman kami menegur kami Tuhan. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi ini Tuhan, mengingatkan kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dan untuk tetap memakai hikmat dan akal budi ketika kami menghadapi situasi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah, yang selalu mengingatkan kami setiap hari. Dan mampukan kami untuk melakukan firman ini Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, sekali lagi memang Tuhan mengizinkan keadaan ini terjadi Tuhan, tapi kami manusia yang lemah Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan untuk terus menolong kami Tuhan, untuk terus memulihkan kondisi ini Tuhan. Kami adalah manusia lemah yang tidak mampu untuk terus menghadapi masalah Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami juga Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan keadaan ini terjadi, mampukan kami untuk terus teguh di dalam Tuhan dan berikan kami damai sejahtera untuk menghadapi situasi yang tidak enak bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami, sobat messenger Tuhan yang mungkin terdampak, mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi, mungkin sedang sakit, mungkin sedang ekonominya, keluarganya semua terdampak Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menghadapinya Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka hikmat untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan, setiap hati dan kepikiran mereka. Dan juga Tuhan tolong jamah pemerintah, Engkau jamah mereka Tuhan, dan setiap tenaga kesehatan yang ada, kiranya Tuhan pakai mereka Tuhan untuk melewati masa-masa ini Tuhan, untuk menghadapi masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa yang tidak sempurna ini Tuhan, doa yang terus menerus kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan hanya di bawah kaki Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.